Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misal. Hari ini kita belajar tentang bab 1 Masian ya, tentang konsep wilayah dan tata ruang bagian 3 ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan aktivitas belajar sehari-hari ya. Baiklah, kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami tentang teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi teori-teori pusat pertumbuhan di sini akan kita bahas 4 teori tentang pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah teori tempat sentral Walter Christeller, teori kutub pertumbuhan Perox, teori pusat pertumbuhan Boudinville, dan teori polarisasi ekonomi Gunnar Myrdal ya. Nah, teori tempat sentral yang pertama yaitu teori tempat sentral Walter Christeller ya. Ini teori pusat pertumbuhan yang pertama ya. Ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Hubungan antara suatu tempat sentral ke tempat sentral yang lain membentuk jaringan lebah. Nah, ini segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 ya. Keterangan gambar titik A, B, C, D adalah tempat-tempat yang sentral dalam suatu wilayah. Yang kedua, daerah segi 6 merupakan wilayah yang secara maksimal mampu terlayani oleh setiap tempat yang sentral. Artinya ini adalah titik pusat sentralnya, sementara yang pinggir-pinggir ini adalah daerah yang dilayani ya, oleh titik sentral ini. Nah, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Nah, konsep dasar teori tempat sentral itu yang pertama adalah population threshold, yaitu jumlah penduduk minimal untuk melancarkan kesinambungan untuk pelayanan. Yang kedua ada range atau jangkauan, jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa dari tempat pusat ya. Jadi ada population threshold dan range ya. Ini dalam batas-batas pengaruh yang melingkar ini. Nah, di dalam teori tempat sentral ya, Walter Christeller dikenal istilah hierarki tempat sentral. Nah, hierarki tempat sentral dalam teori Walter Christeller ini ada 3. Yang pertama adalah tempat sentral berhierarki 3 atau K3. Apa hierarki 3 itu K3 itu? Yaitu pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang dari atau untuk daerah sekitarnya. Nah, teori K3 ini disebut kasus pasar optimal atau kasus pasar optimum, di mana hierarki tempat sentral K3 ini memiliki pengaruh sepertiga bagian dari wilayah di sekitarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar tempat sentral berhierarki K3 ya, yaitu mempengaruhi sepertiga ya. Jadi pusatnya ini, pusat tempat sentral mempengaruhi sepertiga daerah di sekitarnya. Ini daerah di sekitarnya dipengaruhi sepertiga. Ini namanya tempat sentral berhierarki 3. Nah, ini market town-nya atau tempat sentral berupa pasar. Ini village, town, dan city ya. Ini ada desa, kota. Nah, ini masih tempat sentral berhierarki K3 atau 3. Nah, ini contohnya. Jadi sepertiga dari wilayah di sekitarnya dipengaruhi oleh ini. Dari mana K3 itu jadi 6 per sepertiga plus 1, rumusnya begitu. Jadi dinamakan K3.
Nah, yang kedua, hierarki tempat sentral berhierarki 4. Ini memiliki pengaruh setengah dari wilayah lain sekitarnya. Situasi hierarki tempat ini dinamakan situasi lalu lintas optimum. Senantiasa memberikan rute lalu lintas yang paling efisien. Ya. Ini gambarnya. Tempat sentral kalau K3 tadi mempengaruhi sepertiga, nah kalau K4 ini mempengaruhi setengah. Rumusnya dari mana? Yaitu K sama dengan 6 per setengah plus 1 jadi 4. Nah, maka dinamakan hierarkinya K4 karena rumusnya adalah 6 dibagi setengah plus 1. Ya, setengah ini adalah nilai ini ya. Kalau 6 dan 1 ini sudah konstanta ya. Nah, sementara ada yang ketiga yaitu tempat sentral berhierarki 7 atau K7. Nah, K7 ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri juga mempengaruhi terhadap seluruh wilayah sekitarnya. Seluruhnya ya. Jadi situasi tempat sentral K7 ini dinamakan administrasi optimum. Jadi mempengaruhi seluruh wilayah di sekitarnya. Jadi gambarnya seperti ini, jadi mempengaruhi seluruhnya. Seluruh wilayah di sekitar dari tempat sentral ini dipengaruhi oleh tempat sentral ya. Jadi gambarnya rumusnya karena seluruhnya maka 1. Berarti K sama dengan 6 kali 1 plus 1 menjadi 7. Maka dikarenakan berhierarki 7. Nah, tapi ada syarat teori tempat sentral. Yang pertama, topografi wilayah relatif seragam sehingga jalur angkutan transportasi tidak terhambat. Sehingga dikatakan teori ini berlaku jika daerahnya ini reliefnya tidak curam atau tidak bergelombang, sehingga kalau daerahnya ini dataran rendah atau sama-sama dataran tinggi, jadi itu bisa berlaku teori ini ya. Yang kedua, tingkat ekonomi penduduk relatif homogen dan tidak ada produksi primer. Jadi dikatakan teori ini berlaku jika membentuk yang seragam seperti segi 6 itu dan tarikannya sama gitu antara pusat ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Itu jika penduduknya itu relatif homogen. Mungkin maknanya adalah dari segi pekerjaannya maupun dari pendapatannya mungkin ya. Jadi pendapatannya itu harus seragam. Ya, lalu kalau buat seragam itu mirip-mirip gitu ya. Dan tidak ada produksi primer. Jadi pertanian, kehutanan, tambang itu tidak ada. Itu adalah produksi primer ini sulit untuk dihomogenkan. Sehingga mungkin di sini yang cocok adalah mungkin pegawai semua atau karyawan semua rata-rata gitu ya. Atau jasa yang sama ya, di bidang-bidang jasa yang sama. Nah, teori yang pertama sudah kita pahami, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori kutub pertumbuhan Perox. Nah, ada beberapa pernyataan di dalam teori ini. Dalam teori kutub pertumbuhan dikenal yang pertama, kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi dinamis. Jadi kegiatan ekonomi dinamis ini dinamakan sebagai kutub pertumbuhan. Yang kedua, suatu kegiatan ekonomi memancarkan kekuatan sentrifugal dan akan menarik kegiatan ekonomi sentripetal. Ya. Maksud dari memancarkan kekuatan sentrifugal berarti dia mempengaruhi daerah lain. Jadi suatu tempat sentral itu akan mempengaruhi daerah lain dan bahkan memberikan sesuatu kepada daerah lain. Tetapi jangan lupa pusat pertumbuhan juga akan menarik kegiatan ekonomi sentripetal. Jadi daerah lain juga akan tertarik ke situ. Ya contohnya ya seperti ibu kota Jakarta lah ya, kalau kita contohkan. Jakarta akan menyuplai kebutuhan daerah lain berupa apa? Nah, berupa mungkin alat rumah tangga, berupa jasa-jasa, berupa kebijakan-kebijakan. Itu dari Jakarta disentrifugalkan kepada daerah di sekitarnya. Tapi Jakarta juga menarik sesuatu ke Jakarta, daerah lain ditarik. Sesuatu dari daerah lain ditarik ke Jakarta berupa apa itu? Misalnya tenaga kerja. Ya itu banyak ya. Kemudian bahan pangan. Nah, bahan pangan ini karena di Jakarta ini tidak merupakan produksi bahan primer tadi ya, maka Jakarta akan menarik bahan pangan, tenaga kerja dan sesuatu yang tidak ada di Jakarta. Nah ini namanya sentripetal ya.
Nah, ini diilustrasikan suatu pabrik mobil akan memancarkan kekuatan sentrifugal akan berpengaruh pada munculnya pabrik-pabrik berhubung. Pabrik mobil tersebut misalnya pabrik suku cadang, pabrik internet mobil, pabrik ban. Nah, ini mungkin contoh yang lain. Misalnya pusatnya pabrik mobil di Jakarta akan memunculkan pabrik-pabrik lain di Tangerang, Bekasi, itu kan tempatnya perakitan mobil yang showroomnya walaupun di Jakarta, pabriknya ya di sekitar Jakarta ya. Nah, ini teori kutub pertemuan baru gambarnya ya. Ini industri inti, industri terkait dengan inti, ini keterangannya, gambar industri sekunder ya. Dan industri yang terkait dengan industri sekunder ya. Nah, yang ketiga adalah teori pusat pertumbuhan Budeville. Nah, ini teori yang ketiga ya. Nah, pusat pertumbuhan menurut Budeville, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Ya, mungkin seperti ini ya. Misalnya anggaplah saya contohkan Surabaya ya, kalau saya tadi Jakarta ya. Di Jakarta, Surabaya untuk kawasan Jawa Timur itu ya kumpulan fenomena geografis. Mengapa? Karena heterogen ya. Surabaya walaupun lebih kecil dari Jakarta sudah heterogen. Fenomena geografis apa yang ada di Surabaya? Ya mungkin orang yang tinggal di Surabaya sudah bermacam-macam suku, bahkan bermacam-macam negara juga sudah mulai ada di Jakarta, di Surabaya ya. Karena di Surabaya juga ada apa namanya itu perwakilan negara tetangga yang ada di Surabaya yang mendirikan sebuah kantor perwakilan di Surabaya juga. Kemudian beragam suku, kita di Surabaya juga akan ketemu beragam suku se-Indonesia ya, mulai Papua, Minang atau dari mana banyak di Surabaya. Nah, itu baru fenomena yang berupa suku bangsa. Belum lagi yang lain fenomena dari ekonomi itu heterogen sekali ya, sekelas Surabaya itu mulai dari tukang becak sampai pejabat, pengusaha kecil sampai tinggi itu ada dan lain-lain sebagainya. Itulah fenomena geografis. Belum lagi alamnya ya, yang mungkin di pinggiran Surabaya masih ada sawah, tapi coba lihat di pertengahan kota Surabaya sudah banyak bangunan-bangunan tinggi yang hampir seperti Jakarta. Nah, ini adalah sebuah fenomena geografis ya, dan lain-lain yang masih banyak. Kota yang mempunyai industri yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan yang berpengaruh terhadap kegiatan lainnya ya. Nah, yang terakhir adalah teori polarisasi ekonomi Gunnar Myrdal. Nah, ini dikatakan oleh Gunnar Myrdal, pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran tenaga terampil, modal dan barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu kawasan. Nah, daya tarik pusat pertumbuhan terus-menerus terjadi dan menyebabkan makin lama makin pesat. Ini yang dinamakan polarization of economic growth. Nah, economic ya. Nah, ini polarisasi ekonomi. Jadi pusat pertumbuhan akan menarik tenaga kerja seperti yang saya katakan tadi, termasuk modal barang dagangan ya. Kemudian daya tarik ini yang menyebabkan makin lama makin pesat itu ya. Jadi ini adalah polarisasi ya. Nah, kita lihat dampaknya ya, dampak positif polarisasi ekonomi atau spread efeknya adalah terbukanya kesempatan kerja ya, dengan adanya pusat pertumbuhan maka banyak lapangan kerja, ini positif ya. Investasi juga banyak masuk karena tadi adanya pusat pertumbuhan menimbulkan investasi. Upah buruh semakin tinggi, kenapa? Ya karena ya banyak permintaan buruh. Nah, akhirnya mungkin setiap perusahaan berusaha menarik tenaga kerja yang bagus. Dengan menarik tenaga yang bagus, maka upah yang diberikan juga akan semakin tinggi. Penduduk dapat menjual bahan mentah. Nah, ini dengan adanya pusat pertumbuhan semakin padat penduduk sehingga membutuhkan bahan-bahan baik untuk perumahan, untuk pangan, terutama untuk kebutuhan itu ya, sandang, pangan dan papan. Ya, bahkan untuk daerah pusat pertumbuhan orangnya juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder maupun tersier. Jadi tidak hanya kebutuhan yang pokok saja. Nah, tetapi efek dari polarisasi ekonomi juga ada backlash effect-nya atau dampak negatifnya ya. Yang pertama ketimpangan wilayah. Ya, ini sudah terbukti ya.
di Jawa yang kebanyakan banyak pusat pertumbuhan yang kuat itu mengakibatkan Jawa ini menjadi sebuah pusat pertumbuhan di Indonesia ya. Sehingga apa ini yang menyebabkan ketimpangan wilayah ya, di Jawa lebih banyak fasilitas, di Jawa lebih banyak penduduknya, di Jawa lebih banyak sesuatu yang bisa menghasilkan baik dari ekonomi maupun yang lain. Nah ini menyebabkan ketimpangan. Sementara di luar Jawa yang di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera ini kalah dengan di Jawa ya. Walaupun di situ di sini dikatakan daerah maju sudah muncul di Sumatera dan Kalimantan ya, tapi di daerah Papua masih belentang-belentang termasuk di Sulawesi ya. Tapi di Jawa ini sudah mayoritas maju ya. Nah, meningkatnya kriminalitas ini adalah efek ya dari polarisasi ekonomi ya. Dengan adanya ekonomi yang maju, ternyata juga ada ketimpangan ya di balik megahnya Jakarta itu terdapat seluruh area daerah-daerah yang minim ya ekonominya, sehingga ada ketimpangan ini yang menyebabkan adanya kesenjangan, dan kesenjangan inilah yang mengakibatkan kriminalitas. Salah satunya itu. Di samping juga penyakit aja ya, karena kita lihat kriminalitas ini tidak hanya muncul di kalangan orang-orang yang ekonominya kecil, justru mereka yang ekonominya bagus ingin lebih bagus lagi, tapi menghalalkan segala cara. Inilah yang memunculkan kriminalitas juga ya. Nah, kerusakan lingkungan ini juga menjadi dampak yang real ya, di mana ketika ada polarisasi ekonomi, muncul daerah industri dan sebagainya, apa efeknya? Yaitu munculnya kerusakan lingkungan ya, karena limbah-limbah yang dibuang oleh industri ini jelas akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau belum jelas nanti silakan ditanyakan ke saya, bisa lewat chat di YouTube ini di kolom komentar, atau bisa WA ke saya. Kalau ada tugas silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.